Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah nih ya tips buat teman-teman agar bisa lebih banyak subscriber di bagian dari konten short ya. Jadi terutama yang paling penting adalah teman-teman ini harus punya trik yang namanya adalah ATM ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman bisa cari nih. Jadi banyak kok konten short ini yang lagi rame dan juga yang lagi viral ya. Jadi yang banyak penontonnya itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa amati di situ. Nah, untuk editingnya itu teman-teman lebih cukup mudah itu menggunakan aplikasi CapCut karena aplikasi ini juga simple ketika kita gunakan teman-teman. Nah, jadi ketika kita konsisten untuk di YouTube Short itu insya Allah kalau konten teman-teman itu bermanfaat buat orang lain, subscriber itu kita nggak perlu nyari teman-teman. Jadi sudah banyak saya membuktikan untuk di channel saya ya. Jadi yang terpenting adalah untuk di konten short ini juga ada sistem rekomendasi ya. Jadi setelah saya bongkar di konten short ini itu sama dengan video panjang. Hanya saja ya kesalahan teman-teman ketika memang sudah fokus di konten short ini ada upload video panjang. Nah, kalau saran saya buat teman-teman yang baru membangun sebuah channel YouTube itu kalau kita fokus di konten short ya udah kita fokuskan di konten short. Jadi jangan kita campur dengan video panjang teman-teman. Itu akan merusak sistem algoritmanya. Ya, karena kan channel teman-teman ini kan baru tumbuh ya, baru mulai. Jadi kalau saran saya, kalau kita memang fokus di video short ya kita fokuskan saja di video short. Dan apakah saya sudah riset untuk di konten short ini? Dan alhamdulillah sudah banyak sekali saya riset ya untuk di channel saya. Dan di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman salah satu channel saya yang juga hasil dari riset, dan alhamdulillah untuk saat ini juga sudah saya bahaskan tentang video panjang. Nah, di sini sebagai contohnya kita masuk di aplikasi dari YouTube ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, jadi ini channel dari hasil konten short. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini tuh saya buat di cuma 2 bulan, teman-teman ya. 2 bulan saya mendapatkan sekitar 100.000 subscriber. 101.000 subscriber. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, di sini tuh bergabung di 9 Agustus 2024. Kemudian untuk saat ini memang karena saya memang berfokus di video panjang ya, alhamdulillah sekarang untuk videonya sudah saya ubah ya, dan subscribernya itu sudah 101 subscriber. Nah, ini sebagai bukti dan juga referensi kepada teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman fokusnya di konten short itu jangan kita atur video panjang. Nah, untuk penayangannya di sini itu sudah 3,2 juta penayangan, 229 like ya, 1.700 komentar, dan juga 3.900 berbagi. Nah, jadi kalau konten kita bagus, konten kita menarik ya, itu konten short itu akan lebih mudah kita mendapatkan subscriber teman-teman. Nah, sayangnya saya tidak berfokus di konten short saja ya, karena saya memiliki prinsip ya, karena memang saya ini hobinya di video panjang. Nah, untuk konten short itu hanya menambah untuk subscriber terlebih dahulu. Nah, itu saja kuncinya teman-teman ya. Jadi apa yang selalu saya bilang ya, jika teman-teman ingin cek video saya lengkapnya itu teman-teman bisa cek di bagian playlist. Jadi di sini kita tidak hanya membahas seputar tips saja, kita juga membahas seputar edukasi untuk membuktikannya teman-teman. Jadi intinya di sini harapan saya buat teman-teman itu juga bisa berhasil. Jadi kalau masalah kita menggunakan musik boleh atau enggak, kalau saran dari saya itu jangan menggunakan musik di platform manapun yang namanya menggunakan musik. Itu kalau untuk versi pelanggarannya itu sangat memang sering ya, sering di bagian hak cipta. Jadi kuncinya kita menjadi konten kreator ini adalah sebagai aset jangka panjang teman-teman. Nah, harapan kita menjadi konten kreator ini kan jangka panjang ya, jadi agar nanti kita bisa mendapatkan penghasilan kemudian nggak ada pelanggaran, itu kan malah kita juga akan tenang ya, daripada kita menggunakan musik-musik yang kita nggak akan pernah tahu untuk kapan kita terkena pelanggaran. Jadi yang paling bagus ya buat teman-teman semua, video original buatan sendiri, kemudian nggak usah menggunakan musik karena musik ini beresiko pelanggaran hak cipta ya. Nah, ini sebagai bukti saja buat teman-teman, saya mendapatkan sekitar 100.000 subscriber hanya dalam kurang lebih sekitar 2 bulan ya. 2 bulan saya sudah dapat 101.000 subscriber. Jadi di sini sudah saya buktikan ya kepada teman-teman. Jadi intinya tidak hanya tips-tips saja tanpa bukti, di sini sudah saya buktikan kepada teman-teman semua. Intinya apa yang saya bahas itu sudah saya masukkan di bagian dari playlist saya ya. Nah, di sini saya akan masuk ke channel saya teman-teman. Oke, jadi intinya ya tujuan dan harapan saya buat teman-teman juga bisa berhasil di channel YouTube ya. Makanya saya sarankan ya jangan menggunakan musik, yang terpenting kita video original. Nah, kemudian apakah kita boleh menggunakan fitur remix? Itu jawabannya boleh teman-teman. Sah-sah saja teman-teman menggunakan fitur remix. Nah, tetapi kalau tujuan untuk fitur monetisasi itu sulit, karena di sini saya sudah pernah mengajukan untuk di bagian
video short ini ditolak teman-teman ya, ditolak monetisasi gara-gara konten short. Dan jika teman-teman cek untuk lebih lengkapnya, nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist saya ya. Untuk channel tadi 100.000 subscriber itu kan cuma di waktu 2 bulan. Nah, teman-teman bisa bandingkan untuk channel saya sendiri. Di sini saya bangun 16 Januari dan saya aktif sekitar 3 bulan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kalau video panjang itu akan sulit kita mendapatkan subscriber. Tapi nggak masalah teman-teman. Yang pertama di sini kan saya membuktikan nih kepada teman-teman ya, agar nanti teman-teman lebih semangat lagi. Jadi kuncinya untuk menjadi konten kreator dimanapun itu cukup satu saja teman-teman, kuncinya itu adalah sabar. Jadi kalau teman-teman sabar, teman-teman konsisten ya, kemudian kita menghindari hal-hal yang berisiko pelanggaran, nah itu insya Allah teman-teman juga akan berhasil ya. Jadi orang-orang yang berhasil saat ini itu juga dulunya juga sama teman-teman, dulunya juga nggak bisa, tapi karena mereka ini sering ingin tahu, sering ingin belajar, nah makanya di situ bisa ya. Jadi untuk tips-tips yang mungkin nggak masuk akal itu, kalau saran saya teman-teman bisa di cross check lagi nih ya, emang benar di YouTube ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa jangan langsung mentah-mentah tips-tips yang mungkin salah tapi teman-teman ikuti, jadi jangan seperti itu ya. Kalau menurut saya buat teman-teman semua, kalau memang ingin berfokus di konten short, fokuskan konten short saja, jangan dicampur video panjang. Dan juga konten short ini juga wajib satu tema, nah itu yang sering saya terapkan kepada teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen fokus video panjang ya silahkan teman-teman bisa fokuskan di video panjang, tapi kalau untuk subscribernya mungkin akan sedikit sulit ya. Sebagai contohnya saja channel saya sendiri, saya berfokus di video panjang cuma dapat 16.000 subscriber, padahal channel ini tuh kalau teman-teman cek di sini video terlama itu sudah sekitar 5 bulan ya. 5 bulan saya mendapatkan 16.000 subscriber, sedangkan channel tadi 2 bulan saya sudah mendapatkan 101.000 subscriber dengan bermodalkan sebuah konten short ya. Jadi itu sudah terbukti teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin cek yang lainnya, ini saya sudah banyak membuktikan di tab komunitas. Apa yang saya share ini selalu saya buktikan ya. Jadi teman-teman jangan ketika ada tips-tips yang kira-kiranya nggak sesuai itu jangan langsung kita ambil mentah-mentah. Jadi kita cari lagi nih untuk tips, emang ada sih tips seperti ini, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman juga wajib melihat ya aturan-aturan dari YouTube itu seperti apa sih yang diperbolehkan, seperti apa sih yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kita juga harus rajin riset. Jadi di sini ya tentunya buat teman-teman semua yang terpenting adalah konsisten, dan kuncinya itu satu saja teman-teman. Yang terpenting teman-teman konsisten, yakin, dan juga intinya selalu berdoa ya. Jadi usaha kita hari ini ya semoga ya untuk kedepannya bisa lancar ya teman-teman ya. Jadi menjadi konten kreator ini bisa kita jadikan kerjaan sampingan, bahkan nanti ketika penghasilannya sudah besar ya bisa kita jadikan kerjaan utama ya, bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Dan intinya jangan berfokus pada satu platform, itu yang sering saya bilang kepada teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.